semuanya, bertemu kembali dengan Kak Masta hari ini. Renungannya berjudul Shalom. Kalian tahu nggak, kata shalom umumnya diterjemahkan dalam Alkitab Bahasa Indonesia berarti damai, selamat atau sejahtera. Namun sebenarnya shalom mempunyai arti yang jauh lebih banyak. Kak Masta akan sampaikan beberapa arti shalom. Shalom berarti sehat walafiat. Ketika pemazmur mengaduh karena seluruh badannya terasa sakit, dia menyebut bahwa tulang-tulangnya tidak berada dalam keadaan shalom. Katanya di Mazmur 38 ayat 4, "Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarahmu, tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku." Shalom pun berarti selamat atau terhindar dari ancaman bahaya. Ketika Gideon disiapkan untuk memimpin umat Israel pulang ke negeri mereka, Tuhan berjanji, "Selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati." Habakuk 6 ayat 23. Shalom juga berarti hidup rukun dengan orang lain, terlebih di dalam keluarga. Bahkan shalom itu bisa meluas dengan sahabat. Yonatan berkata kepada Daud sahabatnya, "Pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan? Demikian Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya." 1 Samuel 20 ayat 42. Jadi, shalom adalah damai sejahtera dalam arti seluas-luasnya adik-adik. Shalom adalah keadaan berarti. Keadaan tidak terganggu oleh penyakit, malapetaka, keributan, kekerasan, dan perpecahan. Shalom adalah keadaan serasi dan selaras, keadaan sentosa dan sejahtera dalam hidup sehari-hari. Harap disimak ya, supaya jangan salah paham bahwa shalom itu bukan perasaan, melainkan sebuah keadaan. Shalom bukan urusan hati seorang individu, melainkan urusan hidup bersama secara umum dan luas. Shalom adalah keadaan hidup yang paling didamba oleh semua makhluk. Memang seorang individu mendapat shalom, tetapi shalom itu hanya terwujud jika orang lain pun dalam keadaan shalom. Sebab itu, shalom digunakan sebagai salam sapaan. Orang yang datang disapa shalom. Maksudnya, selamat. Kita bertemu dalam keadaan selamat. Keadaan orang lain kita tanyakan, apakah dalam keadaan selamat? Shalom bukan hanya diharapkan, melainkan diusahakan adik-adik. Kamu terpanggil untuk mengusahakan shalom untuk orang lain dan juga untuk orang banyak. Lalu dari mana datangnya shalom? Shalom sumbernya dari Tuhan. Sumber shalom adalah Tuhan sendiri. Hakim-Hakim 6 ayat 24. Tuhan itu shalom. Dalam perkembangan waktu, kata shalom mulai mendapat tambahan arti yang lain, yaitu pengampunan dosa dan keselamatan dari Tuhan. Dengan perkembangan ini, shalom mendapat arti yang baru, yaitu hidup dalam kebenaran dan keadilan, yang akarnya adalah hidup dalam hubungan yang dekat dan hangat dengan Tuhan. Jadi, kata shalom tidak kehilangan artinya yang bersifat bendawi atau duniawi, namun juga mengandung arti yang rohani dan sorgawi. Shalom mempunyai setumpuk arti. Tumpukan itu begitu tinggi, ibarat setinggi dari bumi sampai ke langit. Dalam kata shalom, langit dan bumi bertemu. Di sini bumi menggapai langit dan langit menyentuh bumi. Dalam kata shalom, dunia dan sorga bertemu. Di sini yang ilahi dan yang insani saling berpelukan, dan keduanya saling berbisik mesra. Shalom Haverin, Shalom. Demikian renungan Kak Masta, kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk selalu dalam keadaan shalom dan selalu berkata shalom kepada siapapun. Amin. Yesus berkati. Shalom.